Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wa alihi. Amma ba'du, Hadratul Mukarramun, sama-sama kita muliakan, selalu kita cintai, wabil khusus Al-Habib Zaid bin Hamzah Al-Habsyi, Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Hamid, para habaib yang lainnya tidak bisa disebutkan, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa keberkahan majlis kita malam ini dan tidak mengurangi rasa cinta kita kepada para habaib. Mudah-mudahan berkat beliau semoga menambah berkah majlis malam ini dan semoga kita mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan para alim ulama, guru-guru agama yang tidak bisa disebutkan, mudah-mudahan kita doakan beliau, para habaib kita, para guru-guru kita yang selalu dalam membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita doakan diberikan kesehatan walafiat, panjang umur, Allah mudahkan segala urusannya maupun urusan dunia wal akhirah, dan semoga apa yang beliau hajatkan mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan para hadirin wal hadirat majlis rutinan malam Senin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam yang mulia ini kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan kesempatan juga kesehatan sehingga kita dapat hadir di tempat yang insyaallah akan tempat turun rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak lepasnya kita di tempat yang mulia ini melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, keluarga kita dan guru-guru kita, dan maupun orang yang kita cintai maupun mereka yang telah mendahului kita. Juga mudah-mudahan kita doakan mereka yang sudah berada di alam barzah sana, mudah-mudahan mendapat rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dijadikan kuburannya satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam tak lupa selalu kita aturkan, kita curahkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca salawat, mentakdimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah majlis pada malam ini yang akan menyebabkan kita mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah yang akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita menyempurnakan majlis pada malam ini, yaitu tentang membahas masalah babul wudu. Bab tentang masalah wudu ini sangat penting karena ini salah satu kewajiban bagi kita memperhatikan tentang masalah taharah, terutama masalah wudu. Ini salah satu apabila sembahyang kita, sholat kita, kuncinya tentang masalah wudu apabila hendak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, meriwayatkan suatu hadis dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa." Artinya Allah taala tidak menerima solat salah seorang dari kalian, sembahyang apa aja lah, maupun sunnah atau sembahyang yang wajib terlebih dahulu lah, maka tidak menerima sembahyang salah seorang dari kalian apabila ia berhadas. Maksudnya berhadas kecil. Nah, jadi wajib tuh sembahyang tuh dengan berudu, diawali dengan wudu. Jangan sampai kada wudu sehingga ia berudu.
Dalam riwayat Abu Syekh meriwayatkan dari Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, diperintahkan terhadap salah seorang hamba Allah Ta'ala untuk dipukul di kuburnya sebanyak 100 kali cambuk. Karena ada seorang hamba apabila inya masuk ke dalam kubur, masuk dalam kubur nih tadi, maka inya wajib itu karena dicambuk sampai 100 kali cambukan. Maka cambukan di dunia lawan cambukan di alam barzah nih kada sama. Mun kita cambuk-cambuk biasa tuh aja palingan habang berdarah. Ini cambukannya sampai jadi habu kita. Ayo, kenapa? Karena cambukannya terbuat daripada api neraka. Jadi jangan kita samakan dan kita bayangkan siksa di dunia ini lawan siksa akhirat. Namun kita di dunia ini masih kelihatan aja bangkainya, batang tubuhnya, tulangnya kayak apa. Tapi mun siksa dalam kubur, siksa di akhirat ini habu, jadi habu. Maka jika ibarat jadi habu ini habis kisah nyaman. Ini jadi habu dibulikakan pulang. Lah, disiksa pulang jadi habu dibulikakan lagi. Nah itu siksa daripada siksa akhirat. Nah itu lah luar biasa. Lah siksa akhirat lebih pedih daripada siksa di dunia. Nah jadi orang yang dalam alam barzah karena dalam kubur itu dicambuk sampai 100 kali cambukan, diperintah Allah yang merintah, tiada henti-hentinya, dan ia berharap dan berdoa sehingga hanya kurang 1 kali pukulan. Ibarat dicambuk tuh 100 kali, mengkawa dikurangi sekali barang dari 99 dikurangi dari 100 itu punya kawa, tetap pada kawa dikurangi, punya 100 kali ya 100 kali sudah, tidak ada potongan, tidak ada ampunan. Maka kuburnya sudah dipenuhi oleh api neraka. Ia bertanya, mengapa kalian mencambuk tubuhku? Takuni pulang. Lalu jar nang tukang si mencambuk tadi, kenapa engkau mencambuk tubuhku jar? Nang di dalam kubur tadi. Karena engkau melakukan suatu sholat tanpa bersuci, dan ketika engkau lewat di hadapan orang yang sedang dianiaya, engkau pun tidak menolonginya. Nah ini sembahyang kada suah wudu. Atau seandainya inya wudu, inya kada paham tentang bab wudu. Umpatan kambing tumbur aja. Melihat orang berbasuh muka, umpat jua. Basuh tangan, umpat jua. Basuh kepala, umpat jua. Artinya inya kada suah belajar. Nah, jadi penting belajar tentang masalah bab wudu. Nah, jadi wajib tuh rukun sembahyang, wajib belajar. Wudu wajib lagi belajar. Harus mengetahui tentang yang mana pembatal wudu, kayak apa rukunnya, kayak apa sunnah wudunya, bagaimana air yang dipakai untuk wudu. Nah, itu harus tahu. Karena menentukan tadi, wudu tadi menentukan sahnya sembahyang seseorang. Karena menerima Allah Ta'ala apabila orang tadi berhadas. Tadi dikatakan dia berhadas walaupun dia berwudu tetap kada sah. Kada sah sembahyangnya. Artinya kada mensucikannya tadi, kada bisa mengangkat hadas kecil tadi. Jadinya dalam keadaan sembahyang tadi dalam keadaan berhadas. Nah ini. Jadi penting kita belajar tentang masalah bab. Karena ilmu ini yang paling afdal itu ilmu yang kita belajar tentang masalah memperbaiki antara kita lawan Allah itu lebih utama. Kayak kita ini sembahyang menghadap Allah. Kita sembahyang menghadap Allah. Yalah antara kita cari ilmunya bagaimana supaya kita ini diterima oleh Allah. Lah, jangan belajar ilmu yang tidak dituntut. Ini cari ilmu nang kada dituntut dipelajari, nang dituntut kada belajar. Nah, ini salah. Jadi ini paling penting antara kemaslahatan ibadah ini sangat penting kita belajar tentang masalah ilmunya, masalah terutama masalah fikih, sembahyang. Itu penting lah. Itu. Ayam. Dan tadi orang nang dijolimi di hadapan kita kada menolong. Nah, kalau kita bantu, kita tolongi orang tadi dan kita lihat akan. Dan riwayat Imam Baihaqi meriwayatkan hadis dari Salman radhiyallahu an, "Idza tawaddaa al-'abdu tahaddat anhu dhunubuh kama tahaddat waraqu haji syajarah." Artinya apabila seorang hamba berwudu, maka berguguranlah dosa-dosa darinya sebagaimana berguguran daun-daun dari pohon. Nah itu. Nah, jadi orang nang wudu ini salah satu menggugurkan dosa-dosa yang ada di dalam dirinya, terutama dosa kecil. Lah.
dosa kecil. Jadi salah satunya menghilangkan dosa tadi, mengurangi dengan kita sunat berwudu. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah mengatakan, "Idza tawadal abdul muslim awil mu'min faghasala wajhahu wa kharaja min wajhihi kullu khati'atin." Apabila seseorang ini berwudu lah di antara kaum muslim atau mukmin, inya berwudu lalu inya membasuh wajahnya, maka keluar dari wajah tersebut seberataan kesalahan. Wajah ini kita nih. Wajah kita ini mana salahnya? Banyak. Terutama mata tuh di mana andaknya? Di wajah. Banyak nih mata nih melihat yang macam-macam. Yalah. Melihat paha nyata tuh hari-hari itu lewat beginian tuh. Kada tihi-tihi mubajir, dilihat dosa. Kada dilihati barang bagus. Pasti dah tuh. Melihat nang terbuka aurat. Melihat rambutnya aja dosa. Apalagi sampai ke bawah. Karena aurat. Nah, nang berpirang-pirang itu mah. Maunya pina nafsu, mau kajung sago. Hanya rambut pirangnya aja. Apalagi melihat nang macam-macam lagi sampai ke bawah tuh pulang, karena lelakian nih udah terlihat nang barang bagus nih pasti dah pikiran tuh beda. Mah jika jadi biniku tuh lah kena macam-macam lah. Jikalau jadi biniku atau jadi gandaku atau macam-macam sudah. Pasti sudah tuh ya lebih lah. Gara-gara aurat nih tadi, mata sudah. Apalagi nah, lihat. Muntung di mana andak di wajah. Macam-macam dah, berarti tersambat tuh macam-macam. Nah, maka dengan wudu nih tadi menghilangkan dosa-dosa yang ada di wajah tadi. Apabila membasuh daripada dua tangannya, keluar dari dua tangan itu setiap kesalahan, semua kesalahan. Nah, tangan kita pernah mencapai menjolimi orang, memukul, apalagi tulak ke tempat yang maksiat, umpamanya tulak umpamanya kemana, wadah-wadah nang tuh. Nah, naik sepeda motor dengan tangan, karena mau dengan batis pian, tangan tadi berjalan sama juga batis. Nah, jadi dengan kita membasuh wudu tadi, setiap anggota tubuh dengan yang dibasahi dengan air wudu itu akan menggugurkan daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, jadi mau kita setiap hari wudu, maka gugurlah dosa tadi habis. Nah, itu lah buat hadis tadi. Nah, dan apabila seseorang muslim lagi, dan riwayat hadis dari Ibnu Umar, man tawaddaa ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanat, siapa yang berwudu sementara ia masih memiliki wudu, niscaya ditulis untuknya pahala 10 kebaikan. Jadi maksudnya ini tajdidul wudu. Ini sudah berwudu. Tadi Isa sudah berwudu, tiba-tiba anak ke majlis wudu pulang, akan memperbarui wudu nih tadi, maka ia mendapat 10 pahala. 10 kebaikan. Nah, sunat lah. Makanya kita ini hadir majelis dalam anak kemana aja ibadah disunatkan berwudu. Karena orang yang berwudu ini dikatakan selalu dalam lindungan Allah. Itu malaikat itu yang menjaga lawan kita. Apabila orang dalam keadaan suci. Lah, dalam keadaan suci. Dan menambah cahaya juga orang wudu ini. Makanya di hari kiamat tuh kayak apa? Allah Ta'ala apalagi Rasulullah hendak mengenali kita, salah satunya dengan min asharil wudu, dengan bekas wajahnya ini pernah kada wudu waktu di dunia. Itu salah satunya. Tapi mungkin kalau suah wudu, berarti kalau suah sembahyang, pacangan gelap di hari kiamat itu. Jadi kada gampang, jadi nyaman. Rasulullah tuh anak memindai umatnya tuh yang mana umatnya yang mana yang lain tuh nyaman aja. Kayak tujuan kita hendak memindai Rasulullah karena di hari kiamat tuh bisa melihat wajah Nabi. Kitanya aja lagi. Ada kada hubungan kita lawan Rasulullah. Pernah kada kita ibadah, karena ibadah ini tadi dijadikan oleh Allah di hari kiamat itu sebagai cahaya. Nah, karena di cahaya sebagai tabungan cahaya tadi sampai dibawa dalam alam kubur cahaya sampai di hari kiamat tuh. Nah, jadi nyaman. Dalam kubur kita terang sampai ke bawah sampai hari kiamat. Itu
Jadi semua amaliyah ibadah yang kita lakukan ini akan dijadikan cahaya. Nah, cahaya inilah yang akan menyelamatkan kita dari alam kubur sampai ke hari kiamat. Nah, jadi kalau kita membawa cahaya nyaman. Rasulullah ke awal melihat kita. Lah, salah satu daripada tanda orang yang diberi cahaya daripada gurran muhajjalin. Orang yang menyempurnakan, memperhatikan tentang masalah daripada wudu. Lah. Sampai dikisahkan bahwa Imam Al-Ghazali pernah melihat salah seorang yang sudah mati dari Imam Ghazali. Kisahnya lah melalui mimpi. Imam Ghazali mimpi bertamu dengan orang yang sudah meninggal. Bagaimana keadaan engkau? Ujar Imam Ghazali nih. Menjawab, ujar tentang alam kubur tadi, orang alam kubur tadi. Pada suatu hari aku melaksanakan sembahyang tanpa wudu. Karenanya ada seekor serigala yang ditempatkan di kuburku sehingga keadaanku buruk bersamanya. Nah, jadi sudah cahaya ke dada, serigala yang mengawani dalam kubur tadi. Kenapa? Karena tadi inya wudu, karena sudah belajar wudu tentang bab wudu tadi. Sembahyang, ya tadi umpat kambing tumbur aja, membasuh muha, basuh tangan sampai sini aja, karena sampai siku, karena paham tadi. Yang penting basah ujarnya. Yang penting basah, berniat kada. Di mana tahu letak niatnya? Nah, itu tadi. Tiba-tiba ya kan ibadah ada sah tadi. Kenapa? Karena kada wudu. Dikatakan kada wudu walaupun dia wudu basah gitu aja, tapi syarat rukunnya tertinggal. Dinamakan termasuk orang yang kada wudu juga. Jadi artinya kada ada cahaya, bahkan dikawani lawan serigala, lawan dalam kubur tadi. Nah, itu. Dikisahkan pula bahwasanya pernah mata Imam Az-Zunaid. Imam Az-Zunaid ini matanya model kita kabur, tertimpa penyakit mata. Kita apakah model katarak mengatakan, nah makanya kita ini lah mumpung nih masih mata kita ini sehat, amalakan orang azan tuh apabila asyhadu anna Muhammadur Rasul tuh baca marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu dihindarkan semua dari penyakit mata. Yalah. Mau katarak insyaallah sudah katarak ya kalau mau. Tapi kita nih masih sehat nih, bebas. Amalkan orang azan tuh asyhadu anna Muhammad, pas kalimat Muhammadar Rasulullah baca tiup jari nah ibu jari asyhadu anna marhaban bi habibi wa qurrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kecup. Nah, kan itu ya, kenapa umpamanya baca sholawat aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu insyaallah kita dijaga kada sakit mata lah, apalagi mata pencarian lah. Mata pencarian iya itu amalkan kan kisahnya kan apa namanya, Nabi Adam itu kan dilihati oleh para malaikat kagum. Jadi ada kebanggaan oleh Nabi Adam nih. Kenapa bubuan malaikat nih kok memaraki aku, memandang wajahku? Ujar malaikat, kami kadang memandang wajah ikam Nabi Adam. Karena kami melihat di atas kepala ikim ada cahaya Nabi Muhammad SAW, nurnya Nabi Muhammad. Lalu ujar Nabi Adam, jadikanlah cahaya ini di antara kedua mataku dan Nabi Adam. Itu diandaklah apa cahaya nur Nabi Muhammad tadi, makanya dianjurkan kita membaca di saat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tutup. Nah, tuh. Nah, tuh amalan paling bagus tuh. Nah. Jadi mun kita karena nyamannya orang berkacamata nih takun ya, orang berkacamata nih. Semua anak membaca cari kacamata. Terlihat bebinian asa kaur-kaur mata berkacamata dulu, macam-macam lah. Terus salah lihat lah duit nang 1.000 padahal 50.000. Nah, jadi salah hati-hati, jadi bahaya. Jadi nang kita nang syukuri nikmat paling besar nih mata sudah lah dijaga bujur mata. Jadi jadi Imam Junaid pernah aku kena sakit mata, tertimpa penyakit mata. Dokter mengatakan apabila engkau ingin mata engkau menjadi sembuh,
janganlah engkau siramkan air kepadanya. Jadi siram banyu dulu, aja dokter tadi. Ketika dokter sudah pulang, beliau berwudu. Nah, berwudu, melakukan sembahyang, lalu tidur. Kemudian menjadi sembuhlah kedua matanya. Tiba-tiba ia mendengar suara Al-Junaid. Ada panggilan nih. Ini wali nih, imam besar. Lah, segala imam tasawuf tuh patok ada panutannya kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Telah meninggalkan kedua matanya demi keridhaanku. Sekira-kira ada penghuni neraka yang memohon kepadaku dengan tidak seperti itu, niscaya aku kabulkan. Jadi dikabulkan permintaan Imam Al-Junaid untuk disembuhkan matanya dengan berkat sidin berwudu tadi, dengan air wudu tadi. Nah, mungkin yakin artinya dengan berkat air wudu tadi bisa menyembuhkan daripada mataku ya sidin, sembuh dengan berkatnya berwudu tadi. Nah, ini salah satu yang sangat penting kita dianjurkan perhatikan tentang masalah daripada wudu, karena wudu ini salah satu artinya yang bisa menyebabkan amal ibadah kita, terutama masalah sembahyang itu diterima atau karya tergantung daripada masalah wudu. Jadi wudu ini kadang mesti juga kita ini sembahyang wajib, disunat juga hendak ke majelis sunat berwudu, hendak mengaji sunat berwudu, hendak ziarah wali sunat berwudu. Kenapa? Karena salah satu kita orang yang mengamalkan wudu ini salah satunya untuk bisa memudahkan kita dapat daripada ilmu laduni atau mempaham daripada masalah ilmu. Apa aja keberkahan dimudahkan dengan berkat kita berwudu. Anak apa aja urusan dimudahkan dengan berkat kita berwudu. Amalkan wudu lah, mana-mana wudu. Para wali itu ada yang kada suah batal dari sembahyang Isya. Sholat Isya tuh, itu wudunya Isya tuh sampai ke subuh. Ayo, kalau artinya dari pakai wudunya Isya itu sampai tahan ke subuh. Semalaman kada batal. Ya. Punya batal juga langsung berwudu. Kada suah sampai kada artinya dalam keadaan hadas tuh kada. Kenapa? Karena itu para wali Allah. Makanya mereka tuh mudah aluk mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mudah-mudahan kita sedikit kawa bisa mengamalkan daripada masalah wudu, terutama kita hendak hadir majelis lah wudu, mengkawal sunatkan berwudu, apalagi kita hendak berselawat supaya Rasulullah nyaman berparak, kita dalam keadaan berwudu lah. Itu aja. Nah, itu aja sedikit, mudah ada manfaat. Semoga kita mendapat keberkahan dan semoga kita Allah angkat segala susahan kita, Allah selamatkan kita dunia akhirat, kabul hajat, amin amin ya rabbal alamin. Sedikit wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Abdul dzikri ba'laman la ilaha illallah.